Bagaimanakah masa depan kedaulatan bangsa Palestina usai disetujuinya resolusi gencatan senjata oleh Dewan Keamanan PBB Senin kemarin? Dan apakah resolusi gencatan senjata ini mampu menghentikan agresi Zionis Israel ke Gaza dan juga tepi barat? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam. Baik, Prof. Hik, Israel menyatakan menolak resolusi gencatan senjata, bukan hal baru lagi ya, dan menyatakan akan tetap melanjutkan perang serta menghancurkan Hamas di Gaza, walaupun di tepi barat sebetulnya Israel juga terus menyerbu desa-desa Palestina. Jadi apa sebetulnya arti resolusi gencatan senjata yang disetujui DKPBB jika Israel tidak juga mau patuh? Oke, arti penting dari resolusi Dewan Keamanan PBB kali ini adalah karena ini disponsori oleh Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Israel selama ini dia bisa melakukan berbagai hal karena dia merasa ada yang mensupport, membacking, mendukung, yaitu Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sebenarnya bisa langsung minta kepada Israel untuk menyetujui proposal ceasefire atau gencatan senjata dengan Hamas. Tetapi Amerika Serikat tidak melakukannya langsung ke Israel karena mungkin kekhawatiran terhadap lobi Yahudi, yaitu warga negara keturunan warga negara Amerika Serikat yang keturunan Yahudi atau beragama Yahudi yang memegang ekonomi Amerika Serikat. Tetapi dia menggunakan Dewan Keamanan PBB. Nah, dengan adanya proses di Dewan Keamanan PBB, Amerika hendak menunjukkan bahwa ini bukan hanya Amerika Serikat saja yang meminta, tetapi Dewan Keamanan termasuk juga negara-negara anggota PBB lainnya. Nah, karena ini disponsori oleh Amerika Serikat, saya yakin Amerika Serikat akan berjuang agar ceasefire atau gencatan senjata ini berhasil. Nah, kita tahu bahwa 15 anggota Dewan Keamanan PBB itu hanya Rusia yang abstain. Sekali lagi abstain, bukan veto. Artinya resolusi ini bisa dikeluarkan, diterbitkan, dan sekarang dalam proses untuk dijalankan. Meskipun demikian, mungkin di menit-menit terakhir, Israel masih mau melakukan serangan-serangan ke Gaza. Menit-menit terakhir untuk mengatakan bahwa kami seolah-olah tidak mau tunduk. Padahal Israel sekarang dalam posisi terpojokkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak negara di dunia meminta agar dihentikan serangan ini karena sudah mengarah genosida. Di Amerika Serikat tadi sudah dikabarkan bahwa para mahasiswa mereka sangat bersuara lantang untuk minta pemerintahnya menghentikan. Belum lagi kalau sekarang kita lihat KTT di Yordania, di mana Bapak Presiden diundang, tetapi meminta kepada Pak Prabowo untuk mewakili beliau. Membicarakan mengenai masalah kedaruratan di Gaza. Dan Indonesia sudah memunculkan ide yang menurut saya ini bisa mengarah ke yang saya sebut sebagai koalisi kemanusiaan. Yaitu menggalang negara-negara mau untuk berhadapan dengan Israel tapi dalam rangka kemanusiaan. Ya, tapi semua ini tentu diotorisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan mengirim pasukan perdamaian. Belum lagi Indonesia akan mengirim rumah-rumah sakit lapangan yang dikelola oleh TNI Angkatan Darat untuk berada di Gaza atau sekitar Gaza sehingga bisa merawat mereka-mereka anak-anak yang perlu mendapatkan perawatan. Artinya ketika Menteri Pertahanan Prabowo berbicara di KTT Yordania, beliau menyampaikan hal yang konkret bahwa kita berpihak pada kemanusiaan, kita hendak menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel yang menindas kemanusiaan. Nah, itu pesan yang sangat kuat dan harapan kita banyak negara-negara akan masuk dalam suatu koalisi yang saya sebut sebagai coalition of humanity. Demikian. Oke, baik. Kalau begitu Prof. Hik, apakah menurut Anda dalam waktu dekat Israel akan mematuhi dan menjalankan resolusi gencatan senjata yang sudah disetujui di DKPBB karena ada Amerika sebagai sponsor di belakangnya? Atau justru karena
karena Israel melihat Amerika ini hanya salah satu dari Dewan Keamanan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang setuju, bukannya Amerika langsung mengatakan itu pada Israel, maka apakah bisa jadi Israel merasa sebetulnya sikap Amerika tidak terlalu kuat untuk meminta Israel melakukan gencatan senjata? Oh tidak, konteksnya adalah Amerika Serikat yang memunculkan draft resolusi ini. Amerika Serikat sebagai sponsor utama atas draft resolusi ini. Kalau yang kemarin-kemarin yang dimunculkan di Dewan Keamanan PBB adalah resolusi-resolusi yang dimunculkan oleh berbagai negara. Anggota dari Dewan Keamanan PBB termasuk juga ada anggota tetap di Dewan Keamanan PBB. Dan kemudian Amerika Serikat kecuali satu resolusi dia veto. Kalau sekarang ini Amerika Serikat mensponsori, artinya apa? Amerika Serikat akan bertanggung jawab. Karena apa? Dia juga tidak bisa terus-menerus mendukung Israel. Karena apa? Ini akan mempengaruhi reputasi mereka. Reputasi yang katanya menegakkan hak asasi manusia. Reputasi yang menjadi polisi dunia. Reputasi yang selalu mengedepankan demokrasi. Baik. Ini semua dipertanyakan di dalam negeri mereka, sehingga Amerika Serikat mau tidak mau harus lebih keras terhadap Israel. Dan saya yakin bahwa resolusi ini akan segera diimplementasikan, dan mudah-mudahan kalau misalnya nanti diimplementasikan, perlu ada pasukan perdamaian, maka Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo sudah menyiapkan pasukan itu, karena batalion-batalion itu untuk sampai ke Gaza itu butuh waktu. Ya, karena kita di Indonesia tidak punya projection power untuk katakanlah kayak Amerika Serikat, dia punya pangkalan-pangkalan sehingga lebih mudah untuk datang ke tempat di mana terjadinya konflik bersenjata seperti itu. Oke, berarti Prof. Hik, apakah Amerika yang saat ini seperti ingin menyelamatkan mukanya sendiri di hadapan rakyatnya yang sudah protes terhadap agresi Israel Palestina, ada tekanan-tekanan dari luar negeri juga, apakah dengan begitu Amerika akan bisa juga menjadi motor untuk memaksa memberikan tekanan kepada Israel jika tidak segera melaksanakan resolusi ini? Betul sekali, ya. Sekarang ini pemerintahan Joe Biden harus menghadapi lobi Yahudi. Dan lobi Yahudi ini hanya bisa ditaklukkan dengan aspirasi dari rakyat mereka dan aspirasi dari dunia. Dan Amerika Serikat akan mengatakan kepada lobi Yahudi, kita tidak bisa terus-menerus berada di belakang Israel dengan tindakan yang sangat kejam menurut standar masyarakat internasional. Selama ini Amerika Serikat selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel bisa dibenarkan karena dia menggunakan hak untuk membela dirinya. Tetapi sekarang ini sudah tidak proporsional lagi. Berapa ribu orang yang meninggal akibat perang di Gaza? 35.000 lebih. Ya. Lalu kemudian Amerika Serikat harus menghadapi pemilihan presiden. Tentu Joe Biden harus berhitung. Kalau rakyatnya tidak setuju dengan tindakan yang dia lakukan, bisa dia kalah. Dan dia tahu kalau misalnya kalah, Partai Republik yang akan menang, Partai Republik akan lebih mendukung Israel, lebih luar biasa. Dan itu akan merusak lebih dalam lagi reputasi Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Prof. Hik, tidak hanya tekanan dari dunia internasional, tapi di dalam internal negara Israel sendiri, sejumlah pejabat Israel mundur, ada Menteri Kabinet Perangnya, 2 perwira senior divisi Gazanya. Apakah hal ini akan semakin menggoyahkan Netanyahu yang juga terus diprotes sebagian pemukim Israel untuk segera menghentikan agresinya di Palestina? Betul. Inilah yang membuat Israel sekarang tersadar bahwa ini semua bukan keinginan dari rakyat Israel secara seluruhnya, tetapi ambisi dari Perdana Menteri Netanyahu. Kita tahu sekarang para menteri Netanyahu sudah mulai mengundurkan diri. Rakyat yang tidak setuju, termasuk mereka yang keluarganya disandera, memprotes tindakan dari Netanyahu. Kenapa? Karena itu akan membahayakan sandera. Bahkan rakyat Israel kebanyakan juga mereka merasa khawatir karena mereka tidak akan aman ketika mereka berpergian ke luar negeri. Bahkan kepentingan-kepentingan Israel seperti misalnya toko-toko dan lain sebagainya yang berbau Israel akan diserang sama masyarakat setempat, dan ini tidak menguntungkan bagi Israel.
Sehingga mereka menginginkan Netanyahu menghentikan ini. Bahkan yang saya harapkan bahwa mereka akan bisa menurunkan Netanyahu, mendukung oposisi dari pemerintahan Netanyahu dan mengganti pemerintahan sehingga ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.